Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman semuanya untuk pertemuan mata kuliah pengantar bisnis. Mungkin di sini semuanya pada hadir. Oke, mungkin kita bisa mulai untuk pertemuan pertama kita ya. Sebelumnya kan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang RPS dan silabus yang memang beberapa materi yang akan saya sampaikan atau teman-teman sampaikan selama 16 pertemuan. Karena total kita 16 pertemuan dikurangi 2 pertemuan yaitu UTS dan UAS. Kemungkinan kita secara teorinya itu akan bertemu di 14 pertemuan. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait minggu kemarin kita sudah membahas tentang silabus dan RPS. Ya tidak, mungkin saya lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, di sini ada yang sudah bisa atau yang sudah baca-baca terlebih dahulu terkait pengantar bisnis itu apa. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang pengantar bisnis ya. Arti dari pengantar bisnis ini adalah, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna menghasilkan barang atau jasa dan yang mana barang dan jasa ini menghasilkan sebuah profit atau keuntungan nantinya. Bisnis juga mencakup aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, hingga pelayanan terhadap konsumen. Nah, bagaimana caranya dari barang yang mentah, barang setengah jadi, sampai akhirnya barang jadi yang bisa dipasarkan dan nantinya akan memperoleh keuntungan. Menurut Bonds, pada tahun 2015, ini adalah bisnis adalah an organization that provides goods or service to earn profits. Artinya ialah bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Maka tadi juga sudah dijelaskan ya, mungkin secara umumnya kurang lebih sama. Lalu di sini apa tujuan dan kebijakan bisnis? Tujuan dan kebijakan bisnis. Tujuan dari utama kegiatan bisnis yaitu meliputi yang pertama tadi mendapatkan keuntungan. Ya, agar apa? Agar sebuah perusahaan juga bisa berkembang, bisa ekspansi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan nilai tambah melalui produk atau jasa. Jadi memang ketika kebutuhan konsumen itu marak meningkat, otomatis kita harus membuat produk yang memang diinginkan oleh masyarakat juga. Namun bagaimana caranya kita sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang yang memang beda gitu, mempunyai pembeda. Nah, di situ tadi memberikan nilai tambah karena memenuhi guna kebutuhan konsumen jangka panjangnya ya. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang mana yang menciptakan lapangan kerja ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran di sekitar kita lah. Nah, yang keempat ini ada tanggung jawab sosial atau yang disebut dengan corporate social responsibility, yaitu menjalankan bisnis itu harus secara etis, secara etika. Etika tidak hanya terhadap masyarakat, namun juga terhadap lingkungan sekitar. Jadi jangan sampai masyarakat ini merasa bahwa dengan kehadiran sebuah perusahaan mereka merasa dirugikan. Tapi bagaimana caranya tanggung jawab sosial perusahaan ini menanggung-jawabi kehadiran perusahaan itu dirasakan oleh masyarakat itu menjadi dampak yang positif.
Lanjut kepada kebijakan bisnis. Di sini kebijakan bisnis adalah strategi atau pedoman yang dibuat perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Jenis kebijakan ini antara lain ada kebijakan produksi, pemasaran, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Lanjut, kembali. Ini juga ada hakikat bisnis ya teman-teman. Hakikat bisnis itu ada kegiatan ekonomi yang produktif, ada proses yang berkelanjutan, ada nilai tambah bagi stakeholder. Jadi tidak hanya sebagai pemilik yang merasakan nilai tambah dengan kehadirannya bisnis ini, namun konsumen, karyawan, dan masyarakat juga merasakan bahwa ada nilai tambahnya gitu ya. Yang keempat yaitu mengandung risiko, karena setiap berkegiatan bisnis itu tidak hanya risiko kecil, ada risiko sedang, yang disebut risiko sedang atau menengah, dan juga risiko yang tinggi. Nah, di sini juga yang terakhir, ada etika dan tanggung jawab ya, seperti tadi ya, corporate social responsibility. Nah, lanjut di sini ada kesempatan dan peluang bisnis dalam pasar dan perusahaan. Di sini kesempatan bisnis atau business opportunity, yaitu kesempatan bisnis adalah situasi atau kondisi yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi atau mengembangkan suatu usaha dengan potensi keuntungan. Beberapa indikator adanya peluang yaitu yang pertama, permintaan pasar yang belum terpenuhi. Misalkan di suatu perusahaan ada memproduksi sebuah makanan A, namun ternyata permintaan dari masyarakat melonjak naik sehingga order masyarakat itu tidak dapat kita penuhi sebagai perusahaannya gitu ya. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan membuat perusahaan yang sama, namun mungkin dengan bentuk barang yang mempunyai nilai tambah dari sebelumnya. Nah, yang kedua ada inovasi teknologi atau produk baru. Jadi seiring berjalannya teknologi, seiring berjalannya upgrading teknologi, ya bagaimana caranya juga kita perusahaan juga harus terus berinovasi. Yang ketiga di mana ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah itu akan mempengaruhi kesempatan dan peluang bisnis. Apakah menjadi peluang, apakah menjadi hambatan. Nah, yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkembang. Jadi, semakin berkembangnya masyarakat, sosial masyarakat itu semakin tinggi, otomatis kesempatan dan peluang bisnis juga akan menjadi hambatan atau peluang untuk kita sebuah perusahaan. Lalu di sini juga ada kesempatan dan peluang itu menganalisis peluang pasar. Agar peluang bisnis dapat dimanfaatkan secara maksimal, penting untuk melakukan yang pertama riset pasar, yang kedua analisis kompetitor, yang ketiga segmentasi dan targeting, yang keempat SWOT analisis. Nah, yang pertama riset pasar itu kita harus pas ya, karena bagaimana caranya mengenal kebutuhan, keinginan konsumen itu jangan sampai memproduksi barang atau jasa yang memang sepi peminat lah istilahnya. Karena untuk nanti menentukan BEP-nya dengan kondisi barang jasa yang kurang diminati oleh masyarakat, itu akan menjadikan sebuah ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, ada analisis kompetitor tadi. Bagaimana caranya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Jadi ketika kita misalkan memproduksi makanan A, ternyata di perusahaan yang lain juga ada memproduksi makanan B. Nah, nih bagaimana caranya kita bisa menganalisis kompetitor kita, kelemahan mereka di mana, kekuatan mereka di mananya. Sebisa mungkin dari perusahaan kita itu bisa memenuhi kelemahannya dan bisa eh, menyepadankan kekuatannya. Nah, yang ketiga ada segmentasi dan targeting, di mana memilih segmen pasar yang potensial dan belum tergarap. Nah, sebisa mungkin perusahaan itu membuka produksi barang atau jasa itu memang yang potensial, istilahnya banyak yang belum digarap oleh perusahaan-perusahaan lain. Maka itu adalah sebuah peluang besar untuk perusahaan kita kelak agar cepat BEP, agar cepat ekspansi dan lainnya. Dan yang terakhir nih, ada menganalisis peluang pasar itu dengan cara SWOT, mengkaji dari sisi kekuatan, weakness, opportunity, dan threats. Oke. Lalu di sini juga ada dari peluang bisnis bagi perusahaan. Perusahaan dapat menciptakan peluang bisnis baru, yaitu melalui yang pertama, diversifikasi produk atau layanan. Yang kedua, ekspansi ke wilayah pasar baru.
entah lokal maupun internasional ya teman-teman. Yang keempat ada aliansi strategis atau kemitraan, dan yang terakhir digitalisasi atau e-commerce. Jadi jangan sampai kita tuh itu tadi tidak mengikuti seiring berkembangnya zaman teknologi digital. Nah, yang terakhir nih, kesimpulannya yaitu dari yang sudah saya paparkan tadi, ruang lingkup bisnis mencakup pemahaman menyeluruh tentang pengertian bisnis, tujuan, kebijakan yang telah diterapkan, hakikat bisnis sebagai aktivitas ekonomi yang dapat berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang dalam pasar. Bisnis bukan hanya kegiatan ekonomi saja untuk mencari keuntungan, namun juga sarana membangun nilai keberlanjutan sosial dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Sebelum dilanjut nih, kita akan ada sedikit kuis. Nanti teman-teman bisa scan dari barcode yang ada di depan, lalu nanti masukkan, atau bisa juga mengakses joinmyquiz.com, nanti masukkan untuk join kodenya, nanti kita sama-sama mulainya. Ini hanya sedikit untuk refresh teman-teman saja, agar nggak bosen, agar nggak garing lah ya. Nanti masukkan nomor ini, lalu nanti kita bareng-bareng kerjakan. Poin siapa yang paling besar dan poin siapa yang paling rendah nanti akan terlihat di layar ini. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.